Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dengan tema ibadah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifatu fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi. Allah jadikan apa-apa yang ada di muka bumi ini adalah untuk kepentingan manusia dalam menunjang tugasnya sebagai khalifah dan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka manusia dituntut oleh Allah untuk beribadah kepadanya, karena hakikat penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dikatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan apa yang ada di muka bumi ini semata-mata untuk menunjang tugas dan fungsi manusia sebagai khalifahnya Allah di muka bumi. Karena itu Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, Allah tegaskan sesungguhnya Allah menciptakan manusia dan orang-orang sebelum kita tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah menghamparkan bumi, meninggikan langit. Dari langit Allah menurunkan hujan. Dengan air hujan itulah bumi yang gersang menjadi subur, tumbuh tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan. Rizqan lakum, kata Allah. Buah-buahan itu sebagai rezeki dari Allah buat kalian manusia. Dengan rezeki itulah manusia bisa menjalankan tugasnya, bisa melangsungkan kehidupannya. Manusia bisa mengoptimalkan potensi yang Allah karuniakan kepadanya. Semua itu sekali lagi untuk kepentingan manusia. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka yang dituntut dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita jangan menjadikan andad, sembahan-sembahan, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di dalam surat Luqman ayat ke-13 dikatakan, wa id qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adzim. Dan ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika Luqman sedang memberikan pembelajaran kepada anaknya,
Ya bunayya, wahai anak-anakku, la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya inna syirka ladulmun adzim. Syirik itu adalah kedoliman yang amat sangat besar. Jadi kita menurut Al-Quran diciptakan untuk mengabdi kepada Allah sebagai penggantinya Allah di muka bumi, khalifahnya Allah. Untuk itu Allah memberikan seperangkat apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjalankan tugasnya itu. Termasuk Allah menghamparkan bumi, meninggikan langit, menurunkan hujan. Kemudian Allah memberikan rezeki dari buah-buahan kepada manusia. Semua itu untuk menunjang daripada tugas dan tupoksi manusia sebagai hamba dan sebagai khalifahnya Allah. Allah meminta dari kita, jangan sampai kita menjadikan selain Allah sesuatu yang diibadahi, sesuatu yang dimintai pertolongannya oleh kita. Demikian pula Allah merekam pembicaraan Luqman beserta anaknya. Ketika Luqman mengatakan kepada anak-anaknya agar jangan sampai menyekutukan Allah dengan selain Allah. Bahwa perbuatan menjadikan Allah dan selain Allah bersama-sama disembah itu adalah perbuatan sungguh yang tiada termaafkan, sungguh perbuatan dosa. Jikalau kita tidak taubat, maka sungguh merugi akibat perbuatan kita itu. Karena itu Luqman mengatakan pertama-tama dia dalam mendidik anak-anaknya adalah pertama anaknya harus berpegang teguh kepada perjanjian awal semula manusia, yaitu ketika dia mengatakan qalu bala syahidna, betul ya Allah engkau adalah Tuhanku. Maka kesaksian kita, janji kita bahwa kita akan mengesahkan Allah, itulah bentuk keistiqomahan kita berpegang teguh kepada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, jadi amanat daripada Luqman kepada anak-anaknya pertama adalah harus menjaga otentitas ketauhidan kita, jangan sampai tercampur dengan yang lainnya. Otentitas tauhid itulah sesungguhnya yang menjadi tujuan kenapa para rasul Allah utus, tiada lain adalah agar manusia mengingat akan perjanjiannya dengan Allah untuk menjaga otentitas tauhid dan tidak menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahannya. Yang kedua, anak-anakku sekalian, Luqman setelah memerintahkan agar kita komitmen istiqomah dengan perjanjian kita dengan Allah, bahwa kita akan menuhankan Allah sebagai satu-satunya Rabb, Luqman melanjutkan nasihatnya kepada anak-anaknya, melanjutkan wasiatnya kepada anaknya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masyir. Anak-anakku sekalian, Luqman mengingatkan kepada anak-anaknya bahwa ibunya telah mengandung, ibunya telah menyusui fi amain selama 2 tahun. Maka Luqman mengingatkan agar manusia mengingat jasa besar ibunya yang telah mengandung selama 9 bulan. Ibu yang dulu berparas cantik,
Ibu yang dulu berparas langsing selama 9 bulan, postur tubuh ibu berubah. Sakit tidak terasa, malu ditanggungnya. Demi untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Kemudian pada usia 9 bulan anak dilahirkan. Ibu menahan rasa sakit. Ibu menaruh dan mempertaruhkan nyawanya. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang meninggal ketika melahirkan anaknya mati syahid. Saking berat tugas yang diemban oleh seorang ibu. Karena itu, jikalau dia meninggal waktu melahirkan, dihitung sebagai mati syahid. Artinya apa? Betapa besarnya, betapa beratnya tugas seorang ibu. Karena itulah setelah kita lahir ke dunia selama 2 tahun, fi amain, ibu menyusui kita. Jadi anak-anakku sekalian, betapa besar kasih sayang ibu kepada kita. Karena itu kita diajarkan agar mendoakan ibu bapak kita oleh Rasulullah SAW. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku. Kasih sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana orang tuaku mengasihi aku ketika aku masih kecil. Kasih sayang ibu kepada anaknya adalah dia mengandung selama 9 bulan, melahirkan kita, mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati. Setelah itu kita disusui selama 2 tahun. Maka alangkah indahnya doa yang diajarkan oleh Nabi agar kita senantiasa mengingat kebaikan ibu kita ketika mengandung kita, ketika menyusui kita selama 2 tahun. Ingatlah peristiwa itu. Insya Allah dengan ingat itu maka kita terbersit dalam hati ingin membalas budi kepada ibu kita, kepada orang tua kita. Sekalipun jasa dan pengorbanan ibu tiada akan terperi dan tidak akan terbalaskan oleh apapun bentuk kebaikan anak. Tetapi dengan mengingat kebaikan, mengingat pengorbanan ibu dan bapak kita, kita semestinya diberikan keinsapan, kesadaran bahwa sesungguhnya kita ini seperti sekarang ini jasa dari ibu dan bapak kita. Anak-anakku sekalian, maka Luqman mengingatkan kepada kita agar kita mengingat kedua peristiwa itu, agar kita mengingat kedua hal itu, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang didahului dengan menjaga otentitas tauhid kita, menjaga otentitas akidah kita yang kadung telah berjanji bahwa kita tidak akan menuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian, bentuk ibadah, bentuk penyembahan kepada Allah, bentuk perbuatan baik kepada kedua orang tua itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka berbahagialah orang yang sudah merasakan bentuk ibadah, sholat misalnya, zakat misalnya, tidak lagi dianggap sebagai beban, tidak dianggap lagi sebagai kewajiban, tapi itu merupakan bentuk syukur seorang hamba kepada Allah, bentuk rasa syukur anak kepada kedua orang tuanya, tidak dianggap lagi sebagai satu kewajiban, tapi satu keharusan dan satu kebutuhan karena mengingat jasa-jasa mereka kepada kita. Karena itulah
Mudah-mudahan dua hal ini, yaitu mengesahkan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, menjadi watak karakter kita. Anak-anakku sekalian, bersyukurlah kalian yang masih dikaruniai ibu dan bapak. Ibu dan bapak menjadi ladang amal buat kalian untuk berbuat baik. Tapi jangan sedih bagi anak-anakku sekalian yang sudah tidak ada ibu dan bapak. Ada kebaikan yang senilai dengan orang-orang yang masih lengkap ibu bapaknya. Yaitu apa? Pertama, kita mendoakan kedua orang tua kita jika sudah tidak ada, sebagaimana redaksi doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka doa seorang anak kepada kedua orang tuanya akan menghapus dosa-dosa ibu bapak kita yang telah tiada. Yang kedua, bukti daripada bakti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah tidak ada, di samping mendoakan, adalah menjalin dan menghubungkan tali silaturahim dengan orang-orang yang menjadi saudara daripada ibu bapak kita, karib kerabat dan handai tolan serta teman daripada orang tua kita. Ini adalah bentuk kebaikan seorang anak kepada orang tuanya apabila ibu bapaknya telah tiada. Anak-anakku sekalian, itulah ungkapan-ungkapan kebaikan, ungkapan-ungkapan rasa syukur seorang anak, seorang hamba kepada ibu bapaknya, ungkapan syukur kepada Tuhannya yang telah mengaruniakan nikmat yang tiada terperi dan tidak dapat dihitung. Di dalam Al-Quran dikatakan, in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, tentu tidak akan terhitung dengan jemari kita. Betapa sedikit jemari kita untuk menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Jadi anak-anakku sekalian, marilah kita sekarang bertekad untuk menjaga otentitas keaslian dan kemurnian tauhid kita, dengan kita hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, hanya kepada Allah sandaran harapan kita disandarkan. Yang lainnya adalah tidak mungkin memberikan pertolongan. Yang kedua adalah bentuk derma bakti kita kepada kedua orang tua kita, sebagaimana telah Bapak uraikan tadi. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan yang soleha, menjadi anak-anak yang sadar sesungguhnya dia itu siapa, sedang apa, mau kemana. Ketika manusia sudah menyadari siapa dirinya, dari mana berasal, sedang apa di dunia ini, serta mau berlabuh kemana dia, insya Allah hidupnya tidak akan pernah tersesat. Kenapa? Karena dia punya tujuan hidup yang jelas, bahwa dia itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia itu dari Allah, akan kembali kepada Allah. Dia itu di muka bumi ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah yang telah menjadikan kematian, Allah yang telah menjadikan kehidupan. Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara manusia yang paling baik amal perbuatannya. Orang yang terbaik amal perbuatannya adalah orang yang menjaga komitmen ketauhidannya, menjaga otentitas keaslian akidahnya, yaitu dia hanya menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selamat, yang
akan dipanggil ketika datang menghadap Allah. Itulah orang yang di hatinya, di jiwanya membawa jiwa tauhid. Di dalam ungkapan Al-Quran dikatakan, al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Pada hari di mana anak dan harta tidak ada manfaatnya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih adalah hati yang membawa keselamatan, membawa akidah, membawa otentitas keimanan. La ilaha illallah. Hidup kita di dunia ini adalah dari Allah, dilahirkan ke dunia untuk diuji oleh Allah. Apakah kita selamat, apakah kita mampu menjaga otentitas tauhid kita atau tidak. Apakah kita mampu berbuat baik atau kita tersesat dan terdegradasi akibat adanya kita di dunia ini. Orang yang punya keyakinan bahwa dia itu dari Allah di dunia ini adalah sedang mengembara, sedang menanam, kelak di akhirat kita akan menuai hasilnya, maka orang tersebut akan punya arah hidupnya. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan dan nikmat hidup yang Allah berikan kepadanya. Dia akan gunakan sebaik-baiknya untuk membuktikan ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga otentitas tauhid kita, bisa melakukan yang terbaik di dunia ini, agar ketika kita dipanggil oleh malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ila akhirih. Anak-anakku sekalian, jadi itulah sesungguhnya keberuntungan besar ketika kita berhasil menghadapi ujian di dunia ini, dan ketika kita menghadap Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bergabung dengan hamba-hamba Allah masuk ke dalam surganya. Tidak ada lain keberuntungan yang paling besar kecuali keberuntungan dipanggil oleh Allah dalam keadaan mutmainnah. Mudah-mudahan kita termasuk orang di dalamnya. Maka sekali lagi Bapak ingatkan, menurut Al-Quran, tugas kita di dunia ini menjaga otentitas tauhid kita. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Karena hidup ini adalah ujian dan cobaan untuk menguji siapa yang terbaik di antara kita perbuatannya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan kalian elaborasi ayat yang tadi Bapak bacakan, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Luqman ayat 13 dan 14, supaya kalian lebih memahami lagi, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, yang berbuat baik kepada kedua orang tua, berguna bagi bangsa, nusa dan agama. Kata Imam Asy-Syafi'i, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.